Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dari 40 hari atau 1 bulan saya sudah bicara tentang hal-hal prapaskah, gitu ya. Peristiwa-peristiwa itu ada banyak dan digali selalu ada. Nah seperti hari ini saudaraku, ini secara khusus saya akan bicara tentang seorang yang bernama Simon si kusta. Jadi satu khotbah khusus. Biasanya ini hanya jadi tempelan saja bahwa ada peristiwa ini. Hari ini saya mengistimewakan Simon dengan julukan siapa saudaraku? Si kusta. Gak enak ya? Gak enak. Ada julukan-julukan yang memang enak gitu ya. Tadi pagi ada seorang dijulukin siapa Pak Sukito preman Hercules katanya. Enak kan dijulukin jagoan Hercules. Tapi ini saudaraku Simon dijulukin apa saudaraku? Kusta, gak enak banget gitu. Tapi dia punya sejarah yang istimewa. Mari kita baca sama-sama Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Mari kita sama-sama berdiri. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Ya. Markus 14 ayat 3. Baik, kita mulai. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli dalam, berisi minyak kapas murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, dari dua nama ini ada dua orang ya. Satu bernama Simon, lalu ada lagi seorang perempuan yang membawa minyak wangi, lalu dipecahkan. Lalu di sini ditulis ke atas kepala Yesus. Saudara, itu ada beberapa hal yang agak rumit di sini. Ya, ada beberapa hal yang agak rumit. Yang pertama, Simon si kusta itu satu keunikan sendiri. Siapa dia? Gitu ya. Pada akhirnya saya juga tetap nggak tahu siapa Simon itu. Ya. Lalu tentang perempuan yang datang membawa buli-buli kuala. Ya, dulu saya samakan ada 3 orang yang mengurapi Yesus sama saja semua. Itu dulu saudara. Tapi setelah diteliti lagi, 3 itu adalah 3 peristiwa yang berbeda. Gitu. Berbeda saudara. Jadi ada peristiwa tentang Yesus diurapi. Di awal pelayanan, terus di akhir pelayanan ada 2 kali juga. Dan itu minggu depan, saudara. Nah, hari ini kita bicara tentang seorang yang bernama saudara gak senang dengan julukannya. Tentang siapa saudaraku? Nanti saudara akan tahu kenapa harus pakai si kusta. Ya. Saudara, menjelang Paskah, banyak orang Yahudi pergi ke Yerusalem. Ini hari besar, saudaraku. Hari besar. Jadi banyak orang datang pergi ke Yerusalem untuk beribadah di hari suci itu di Bait Allah. Jadi Bait Allah di Israel itu satu Bait Allah besar yang agung gitu. Jadi kalau hari-hari raya semua orang sana datang. Nah, ada orang-orang yang datang lebih awal untuk mengikuti upacara, namanya upacara mencucikan diri. Ya, jadi sebelum masuk ibadah itu ada persiapan-persiapan. Nah, ini kenapa ada kalender gereja. Saudara, itu persiapan untuk merayakan hari istimewa itu.
Tidak tiba-tiba, oh hari kematian Tuhan ya hari ini ya. Oh hari ini hari Natal ya. Ya udah ke gereja. Enggak begitu saudaraku. Ada persiapan. Mulai dari persiapan. Orang Yahudi mempersiapkan dengan berbagai cara, tapi mereka datang ke Yerusalem untuk ikuti ibadah. Tuhan Yesus juga datang lebih awal. Tiba di Yerusalem lebih awal, yaitu 6 hari sebelum hari Paskah. Start Yesus dari Yeriko. Ya, dari Yeriko, lalu Yesus berjalan dengan jarak 20 kilo sampai satu tempat namanya Betani. Jauh enggak itu? 20 kilo dari sini. Kalau yang sering liatin kilometer, Curug, gampang, deket itu ya, deket. Nah jadi Yerusalem, Yeriko menuju Yerusalem dan mampir dulu di Betania, dan jarak itu adalah 20 kilo dengan jalan kaki dan melewati jalan yang sulit. Nah posisinya saudaraku, posisinya Yeriko itu berada di 250 meter di bawah permukaan laut, rendah ya, 250 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau lautnya di sini, dia ada di bawah gitu. Nah kemudian saudaraku, Betania itu berada di ketinggian 610 meter di atas permukaan laut. Jadi kira-kira saudara paham perjalanannya? Menurun atau mendaki? Jalannya mendaki, dan tidak ada jalan yang dibuat secara khusus untuk dilewati. Jalan itu adalah pilihan yang paling mudah dijalani. Ada yang pernah hiking, naik gunung? Pernah ya? Biasanya ada rambu-rambu yang untuk dilewatin, tapi bukan jalan yang sudah jadi. Biasanya bawa alat, potong-potong ranting gitu ya. Nah, jalan yang dilewati Tuhan Yesus itu seperti itu. Walaupun jalan itu sering dilewati, tapi berapa banyak penduduk waktu itu? Ya, dan perjalanan orang nggak seperti sekarang. Hanya untuk hal yang penting saya akan pergi dari Yeriko ke Betani. Gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau sekarang kan gampang, kita mau pergi kemana, ya tinggal jalan gitu ya. Jadi mudah, kalau dulu tidak. Nah, Betania itu sebuah desa kecil di lereng Bukit Zaitun pada sisi timur. Nanti Tuhan Yesus ditangkap berdoa di Bukit Zaitun pada sisi barat, atau ya sisi baratnya begitu. Jadi jauh itu jaraknya, jarak sini sama sini gitu. Saudaraku, sangat menarik untuk melihat perjalanan Yesus menuju Yerusalem dan kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, diadili langsung. Dan pengadilan itu mungkin pengadilan tersingkat, saudaraku. Hanya beberapa jam lalu mendapatkan vonis. Dan vonis itu pun harus segera dieksekusi. Saudaraku, kalau kita lihat sekarang orang ditangkap dengan pelanggaran berat, proses pengadilannya bisa setahun, bisa lebih, tergantung pengacaranya, bisa tarik ulur atau dan lain sebagainya ya. Nanti sudah divonis, langsung eksekusi enggak? Enggak, masih ajukan PK, masih ajukan ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Keluarga ya, Mahkamah Agung gitu ya. Proses lama gitu. Saudaraku, panjang waktunya, tapi Tuhan Yesus enggak. Ditangkap, diadili, vonis, dan hari itu juga dieksekusi. Enggak sampai 24 jam dari Yesus ditangkap lalu eksekusi. Ini pengadilan tersingkat mungkin di dunia ini. Dan dalam perjalanan menuju Yerusalem tersebut, Yesus bertemu dengan banyak orang. Dan ketika orang mendengar Yesus lewat, mereka buru-buru untuk melihat, ingin tahu dan lain sebagainya.
Saudaraku, kalau dulu ya, sekarang juga masih sih, ada presiden mau datang ke satu tempat itu diberitahukan. Kalau dulu nggak pakai dimobilisasi, nggak, kalau dulu ya. Orang pengen taunya itu luar biasa. Nggak usah presiden, menteri, saudaraku, di Lampung tuh kalau datang menteri, nggak usah disuruh, masyarakat udah pinggir jalan baris itu, saudaraku. Baris. Karena ada menteri mau lewat, apalagi presiden, gitu. Waktu itu terjadi seperti itu. Yesus mau lewat, orang ingin tahu, orang sakit dibawa. Mereka ingin tahu dan kalau ada kesempatan minta pertolongan. Ya. Jadi perjalanannya bukan hanya panjang jadi lambat karena ada orang-orang yang minta tolong. Nah, salah seorang yang bertemu dengan Yesus adalah seorang yang pernah ditolong dan disembuhkan dari penyakit kusta. Dan orang ini mengundang untuk makan di rumahnya. Kita baca tadi, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Kira-kira Tuhan Yesus tiba-tiba nyelonong ke rumah Simon terus minta makan gitu? Tidak. Dia diundang. Diundang oleh Simon dan dia singgah, rupanya Simon sudah siapkan makanan. Sudah dipotongkan apa, saudaraku? Ayam, babi, saksang. Waktu itu yang dipotong biasanya lembu atau sapi, begitu. Nah, siapakah Simon? Ini bagian pertama yang akan kita bicarakan sekarang. Siapakah Simon? Simon. Ada beberapa nama Simon. Ya, ini harus dilihat dulu. Ada beberapa nama Simon. Nama Simon ini artinya dengar-dengaran gitu ya, menurut. Dipakai banyak orang di Israel. Jadi ada Simon Petrus, Simon orang Zelot, Simon Kirene, ada juga Simon orang Farisi. Ya. Ada juga Simon orang Farisi ini ngundang makan Yesus juga. Gitu. Lalu sekarang yang kita bahas adalah Simon, Simon si kusta. Simon yang satu ini nggak ada istimewanya, dia bukan siapa-siapa, juga bukan apa-apa. Ya, dia hanyalah seorang mantan penderita kusta, ya. Sehingga dijuluki Simon si kusta. Gak enak ya? Gak enak. Tapi Simon ini ada banyak. Lalu yang itu Simon siapa? Simon Kirene jelas, ya. Simon orang Farisi ada. Ada Simon yang namanya dikenal sebagai Petrus. Simon satu ini siapa gitu? Karena dia bukan orang yang terkenal, orang yang berpengaruh, bukan orang kaya, juga bukan pejabat. Jadi ya sudahlah, gampang aja. Simon siapa? Simon si kusta, Simon the leper. Dalam judul tulisan satu dalam satu judul tulisan dalam bahasa Inggris tuh, Simon the leper. Ada peristiwa dalam Markus 1 ayat 40 sampai 41. Kita sedang mau tahu Simon ini siapa, gitu ya. Kita mau tahu nih, gitu. Jadi supaya jelas nih. Karena di dalam Alkitab ada orang yang minta disembuhkan dari penyakit kusta dan orang itu disembuhkan. Dalam Markus 1 ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan orang ini. Pertanyaannya, saudaraku, apakah orang ini adalah Simon yang waktu itu tidak disebut namanya? Tentu para pendeta, teolog mencari tahu, gitu ya. Apakah orang ini Simon? Dan ternyata bukan, saudaraku. Ya, nggak ada penjelasan lah tentang itu, nggak ada catatan bahwa
orang yang disembuhkan dalam Markus 1 itu adalah Simon. Ya. Kita lewati lagi. Kan kusta itu ya. Disembuhkan. Simon bukan. Enggak ada catatan, saudaraku. Lalu saudaraku, Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Saudara ingat? 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara ingat cerita itu? Lalu ada satu orang yang datang kepada Yesus. Betul? Dari 10 hanya satu yang datang. 10-10-nya sembuh enggak? Sembuh. Karena waktu Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bilang begini, kamu pergi ke imam, supaya imam memeriksa. Ya. Dan kalau imam bilang kamu sembuh, kamu benar-benar sudah sembuh. Tuhan Yesus enggak bilang, kalau kamu dinyatakan sembuh, datang ke sini lagi. Enggak. Kalau kamu sembuh, kamu arti benar-benar sembuh, bebas. Gitu. Tapi ada satu orang ini disebut orang Samaria. Ya, dia yang datang kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih, ya, datang berterima kasih. Nah, jelas ini bukan Simon karena Alkitab tidak mengatakan itu, bahkan ada satu orang Samaria kalau nggak salah ya. Saya tidak periksa lagi itu. Jadi saudaraku, apakah orang tersebut Simon yang disebut Simon si kusta? Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Ya, jadi pagi ini saudaraku saya ajak muter-muter supaya saudara lebih tahu tentang ini di Alkitab. Oh, berbeda dengan yang ini, berbeda lagi dengan yang ini, kan gitu ya. Nah, jadi siapa Simon si kusta ini? Saya ingin sampaikan pada saudara, Simon si kusta ini adalah seorang yang tahu berterima kasih kepada orang yang pernah menolongnya. Ya, Simon si kusta ini seorang yang berterima kasih dan mewujudkan terima kasihnya itu kepada orang yang telah menolongnya, yaitu Yesus. Orang yang menyembuhkan, orang yang mentahirkan dari penyakit kusta yang dideritanya. Pelajarannya apa saudara dari sini? Mungkin kita bukan orang yang dikenal, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang yang populer. Tidak masalah dengan semua itu. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah tolong kita, kalau kita merasa Tuhan Yesus pasti tolong, amin. Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan? Yang pernah ditolong oleh Tuhan? Semua pernah ya, oke. Apakah setiap orang yang pernah ditolong Tuhan itu merasa ditolong Tuhan? Belum tentu. Ada banyak orang yang ditolong Tuhan, dia tidak merasa bahwa itu pertolongan dari Tuhan. Ada banyak orang yang disembuhkan di tempat ini. Kita doakan, saudara punya pengalaman mendoakan di sini, sembuh. Apakah mereka merasa bahwa ada jasa gereja ini? Enggak, karena yang menyembuhkan Tuhan. Jadi bukan gereja ini, jadi mereka mau pergi saja, kan seperti itu yang terjadi. Jadi enggak semua orang yang pernah ditolong itu merasa ditolong. Kapan kita tahu bahwa orang yang pernah ditolong itu merasa ditolong oleh Tuhan? Kalau dia datang pada Tuhan dan berterima kasih dalam wujud yang nyata, ya. Misalnya diwujudkan dengan setia, dengan rajin, dengan melayani, dengan juga antara lain memberikan korban persembahan dan ketaatan pada firman Tuhan. Itu bentuk-bentuk terima kasih. Nah, oke, yang kedua saudaraku, penyakit kusta. Ini kita coba lihat tersendiri saudaraku. Ya, Simon mengalami penyakit kusta, satu penyakit yang pada masa itu bagi orang Yahudi dianggap sebagai kutukan bagi orang Yahudi. Dan ternyata saudaraku, penyakit kusta ini berlanjut sampai sekarang menjadi satu penyakit yang belum ada obatnya. Dan kita di Tangerang ini sangat istimewa karena ada tempat untuk menampung orang-orang kusta. Ya, di mana tuh tadi? Di Sitanala, iya. Dan orang-orang kusta yang sudah bisa ditangani
diarahkan untuk bisa bekerja di sana, dan itu satu usaha yang luar biasa dari Dokter Sitanala dulu, ya, lalu sampai sekarang dikelola pemerintah. Nah, tentang kusta, ini tentang kusta. Bilangan 5 ayat 1 sampai 4, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Amin. Saudaraku, Allah memberi perintah agar orang Israel yang kena kusta harus tinggal di luar perkemahan. Jadi waktu itu dalam perjalanan pakai kemah-kemah, ada kemah suci di tengahnya yang kita sebut tabernakel. Nah, kalau orang yang kena kusta, mereka harus tinggal di luar perkemahan. Dan kemudian setelah mereka tiba di Kanaan, orang yang kusta harus tinggal di luar perkampungan. Enggak boleh gabung dengan orang-orang biasa. Karena orang yang kena kusta itu dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Saudara ingat Miriam? Nah, ini saudara, siapa Miriam? Kakaknya Musa. Ya. Musa itu bukan sekedar adik dari Miriam, tetapi Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Musa adalah disebut nabi, ya, disebut imam. Ya. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang ditetapkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Allah. Si Miriam ini mungkin dia merasa kakak, ya, merasa punya jasa, ya, kakak biasanya merasa punya jasa, gitu ya, merasa punya andil di Israel. Dia coba membantah Musa yang adalah hamba Allah. Dia membantah, dia tidak mau tunduk. Dan ketika itulah Tuhan marah. Tuhan marah dan kemudian Miriam terkena kusta, dikutuk oleh Tuhan, ya, dikutuk oleh Tuhan, terkena kusta, minta ampun baru kemudian sembuh. Nah, saudaraku, ini nggak nakut-nakutin saudara, ya. Dan saudara bisa lihat orang-orang yang melawan, membantah hamba Tuhan, walaupun hamba Tuhan itu salah, loh saudaraku, ya. Saudara bisa lihat jalan hidupnya, ya kan? Tuhan tidak kutuk seperti kutukin Miriam, tetapi Tuhan punya cara mendidik, gitu ya. Tuhan punya cara mendidik, ya. Lalu saudaraku, jika ada orang yang merasa sudah sembuh nih, udah di luar perkemahan, terus, kayaknya sembuh loh, itu nggak boleh langsung ke perkemahan, nggak boleh. Dia harus pergi kepada imam, nanti imam periksa, oh ya benar orang ini udah sembuh, baru dikasih pengumuman dan boleh kembali ke perkampungan atau perkemahan. Jadi seperti itu rumitnya orang yang kena kusta. Kusta adalah penyakit kutukan, terkutuk pada masa itu. Ya, jangan kita bilang sekarang kusta itu kutukan, ya. Ini pada kita bicara tentang kehidupan orang Israel, ya, kehidupan orang Israel. Jadi saudaraku, kusta adalah kutukan. Kusta adalah lambang dosa bagi kita sekarang. Kusta itu adalah seperti dosa, gitu ya, dosa.
Orang berdosa harus diasingkan. Orang berdosa harus dipisahkan. Orang berdosa harus disingkirkan dari Allah. Ya. Orang berdosa itu terpisah dari Allah. Sama seperti orang kusta, dia harus terpisah dari bangsa Israel. Kenapa tadi dikatakan? Karena aku diam di tengah-tengah Israel. Jadi orang kusta itu sebenarnya dipisahkan dari Allah. Allah yang diam di tengah-tengah orang Israel. Dan kalau kusta itu bicara tentang dosa, orang berdosa harus terpisah dari Allah. Harus dijauhkan dari Allah. Tetapi kita bersyukur saudara-saudaraku, karena Allah mengasihi kita semua. Amin. Ya, Allah menyayangi kita semua. Dan anaknya yang tunggal Yesus Kristus diberikan supaya ambil dosa kita, ambil kusta kita. Ya, ambil kusta saya, ambil kusta saudara. Lalu dibawa itu ke Golgota. Ketika Yesus dipaku di salib, dosa kita dipakukan di salib di sana. Saudaraku, tadi lagu yang dinyanyikan memang biasa dinyanyikan di Natal karena ada sebutan Natal. Ada cerita kelahiran di sana? Enggak ada. Cerita hadiah, gitu ya. Dan itulah pemahaman banyak orang tentang Natal. Tapi di bait kedua lagu itu mengatakan waktu pun berlalu. Kadang-kadang kita harus menunggu waktu lewat baru kita mengerti. Ternyata karena kita dia disalibkan, karena kita dia menderita. Jadi kalau selama ini saudara belum paham itu, perlu waktu, melewati waktu. Waktu pun berlalu, kita akan ngerti. Asal kita setia, asal kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah saudaraku, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara-saudaraku, siapa di antara kita yang enggak berdosa? Bahkan di sini katakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita membohongi diri sendiri. Kita semua berdosa. Dan kalau kita berdosa, datang pada Tuhan. Kita semua kusta. Kalau kita kusta, datang pada Tuhan. Maka Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ya Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan. Datanglah pada Tuhan. Untuk itulah kita menjadi orang percaya, beribadah di masa Prapaskah ini, supaya kita makin tahu seberapa besarnya dosa kita. Semua dihapus oleh darah Yesus. Amin. Hanya oleh darah Yesus dosa kita dihapus. Hanya oleh darah Yesus kita disembuhkan dari kusta, dari dosa-dosa kita. Jika kita datang pada Tuhan dan mengaku dosa, Alkitab mengatakan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Yang ketiga, mengundang makan. Rupanya dari zaman dulu saudaraku, urusan dengan Tuhan Yesus banyak urusan makan. Iya. Saudara, peristiwa Simon
mengundang makan Tuhan Yesus itu terjadi sebelum perjamuan terakhir. Ya, sebelum perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya di Yerusalem. Saudara, sepertinya Simon ini tahu bahwa pertemuan kali itu adalah pertemuan yang terakhir dengan Yesus yang adalah penolong hidupnya. Ini saya dapat sesuatu di sini, saudaraku. Dia orang yang ditolong Tuhan. Kalau nggak ditolong Tuhan, dia bisa mati, dia nggak sembuh, dia nggak bisa ketemu keluarga lagi, dia berada di tempat pengasingan seumur hidupnya sampai mati. Tapi ada seorang yang bernama Yesus, dan Yesus ini mengasihi Simon, dan Yesus ini menyembuhkan. Saudaraku, seandainya itu adalah saya, atau saya bertanya pada saudara, seandainya itu saudara, kira-kira saudara ingat gak sih setelah 10 tahun, 20 tahun begitu, ingat gak sih orang yang telah menolong saudara? Ingat gak? Seharusnya ingat, seharusnya ingat. Peristiwa Simon disembuhkan sampai dia ketemu dengan Tuhan Yesus di tulisan ini, kita nggak tahu berapa lama, bisa 2 tahun atau bisa juga 3 tahun. Ya, paling lama 3,5 tahun, paling lama umur pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, durasi kerja Tuhan Yesus 3,5 tahun. Paling lama ini saudaraku 3,5 tahun. Jadi saudaraku sebenarnya masih segar banget dalam ingatan. Saya tanya pada saudara 20 tahun, ingat nggak? Ingat. Bahkan sampai kita mati kecuali kita pikun, ya, kita masih ingat siapa yang menolong, ya, kita masih ingat, saudaraku. Itu yang sebenarnya. Pasti ingat, tapi ada orang yang belaga. Ada nggak orang yang lupa Tuhan? Nggak ada. Yang ada adalah orang yang melupakan Tuhan. Tidak demikian dengan Simon. Simon berpikir kalau nggak ada Yesus saya mati. Saudara pernah nggak sih berpikir seperti itu? Kalau nggak ada Yesus saya mati. Kalau nggak ada Yesus saya menderita. Kalau nggak ada Yesus saya nggak sembuh. Kalau nggak ada Yesus saya susah. Pernah nggak saudara berpikir begitu? Seharusnya orang Kristen selalu berpikir seperti itu. Saudaraku, lalu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya secara khusus kepada Yesus, Simon mengundang Yesus makan di rumahnya. Wah, kayaknya habis ini saya sering diundang makan nih. Jadi nanti bergiliran aja. Diundang makan, saudaraku. Nah, saudaraku, mengundang makan adalah cara yang lazim pada masa itu untuk menghormati atau menghargai orang yang telah membantu atau menolong. Diundang pribadi, ya, diundang pribadi. Maksudnya Yesus diundang, bukan diundang. Yesus kan pernah menolong saya. Yuk, semua kesini yuk, ucapan syukur. Yesus ada memang, tapi itu bukan undangan pribadi. Yang dimaksud di sini undangan pribadi kepada Yesus. Ya, undangan pribadi kepada Yesus. Saudaraku, kan yang sering terjadi sekarang adalah umumnya nih ya, ucapan syukur. Di antara ucapan syukur itu Pak Pendeta juga diundang, bukan Pak Pendetanya diundang secara khusus makan di rumah Sakius gitu, enggak saudaraku, di rumah Simon enggak. Nah, saudaraku, secara khusus diundang makan. Istimewa sekali untuk menghormati atau menghargai orang yang telah membantu atau menolong. Dan sampai saat ini saudaraku, cara seperti ini masih dilakukan oleh banyak orang. Masih saudaraku. Umum sampai sekarang. Wujud terima kasih pada seseorang adalah mengundang makan. Nah, sekarang nggak di rumah, mungkin di restoran atau pecel lele, nongkrong. Itu bagian-bagian dari cara ungkapan terima kasih yang dilakukan. Dan bahkan menjadi budaya ucapan terima kasih
mengundang makan ini jadi budaya bagi banyak suku bangsa di dunia ini. Dan orang China kalau ngundang makan itu istimewa, saudaraku. Bukan soal makanannya istimewa, tapi undangannya itu istimewa. Pasti ada sesuatu gitu ya. Terima kasih atau apa gitu ya. Itu dilakukan secara khusus. Dan di Indonesia ada suku-suku yang seperti itu, saudaraku. Berterima kasih dengan cara mengundang makan. Senang juga mengundang makan, saudaraku. Ya, senang mengundang makan. Nah, saudaraku, wujudkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan dalam berbagai cara. Wujudkan dalam bentuk nyata, dalam perbuatan. Ingat, wujudkan terima kasihmu kepada Tuhan dalam bentuk nyata. Wujudkan dalam perbuatan. Jangan hanya di bibir saja. Atau yang banyak sekali adalah di kalangan orang Kristen, berterima kasihnya dalam hati doang. Ya, dalam hati. Dalam hati, saya berterima kasih pada Tuhan dari hati yang paling dalam. Gak muncul-muncul, saudaraku. Karena paling dalam, gak pernah timbul, dalam banget. Dalam. Gak pernah timbul. Itu namanya sama aja dengan bohong. Ya, kalau yang gampang dikatakan, orang yang hanya berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan yang berkata dalam hati saja, itu sama aja bohong. Karena terima kasih harus diwujudkan dalam hal-hal nyata, dalam perbuatan. Kita bisa memuliakan Tuhan hanya dalam hati? Tidak. Kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita wujudkan terima kasih itu dalam perbuatan, dalam kenyataan-kenyataan. Ya. Itu yang pertama, Simon berterima kasih kepada Tuhan dengan cara mengundang makan. Kemudian saudaraku, waktu yang terbatas. Mungkin Simon telah menunggu waktu yang cukup lama untuk bertemu Yesus. Yesusnya berkeliling, pergi ke berbagai kota, dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, dengan jarak yang cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Lokasinya nggak jauh-jauh di Israel. Israel itu negara kecil, saudaraku. Ya, saya pernah menjalani ke sana paling jauh berapa jam? Dibilang jauh itu paling 4 jam, saudaraku. Udah ke ujung, udah sampai ke Laut Mati, udah sampai kemana, saudaraku? Tapi waktu itu ditempuh dengan jalan kaki. Nah, ketika mendengar bahwa Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, lewat kira-kira di sekitar rumahnya, di kampung dekat rumahnya, maka Simon mencari kesempatan untuk segera bertemu dengan Yesus. Saudaraku, untuk bertemu dengan Yesus, dia cari waktu, dan ketika tahu ada kesempatan, dia nggak buang-buang kesempatan itu. Dia tahu, dia ambil, dia manfaatkan kesempatan. Lama mencari kesempatan itu. Dan kesempatan itu ada, dia manfaatkan. Dia nggak buang-buang waktu. Saudaraku, seringkali kita tidak mencari Yesus dengan cara seperti itu. Kita tidak mencari Yesus dengan menunggu, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak. Jarang kita seperti itu. Saudaraku, Simon dan masyarakat Yahudi pada umumnya tahu bahwa Yesus tidak disukai oleh pemimpin dan tokoh agama. Jadi itu orang Yahudi semua tahu umumnya ya. Nah, selain itu mereka juga tahu bahwa Yesus termasuk dalam DPO. Apa, saudaraku? Kayak kriminal aja ya. Tapi memang itu yang terjadi dengan Yesus. Kapan nangkepnya? Waktu doa kan? Malam-malam subuh. Jadi Yesus bagi
pemerintahan waktu itu bagi tokoh agama termasuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Dan orang Yahudi tahu. Nah, bagi Simon juga tahu. Dan bagi Simon ini merupakan kesempatan. Waktunya singkat, terbatas, harus diambil. Saudaraku, kita ini seringkali berpikir waktu kita banyak, sehingga kita sering menunda. Di sisi lain, Yesus tahu kerinduan Simon dan ia meluangkan waktu untuk singgah dan makan di rumah Simon. Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita ini sering menunda untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita berpikir lain kali masih ada waktu. Ya. Masih banyak waktu untuk Tuhan di lain kesempatan. Dan saya ingin katakan pada saudara, Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Tuhan selalu ada untuk saya. Tuhan selalu ada untuk saudara. Dan tapi kita, saudaraku, ingatlah, waktu kita terbatas. Waktu yang kita miliki singkat. Ya. Waktu yang kita miliki itu singkat, saudaraku. Seringkali kita menunda karena kita nggak berpikir hidup ini dibatasi oleh waktu. Ya. Kita menunda ini dan menunda itu. Banyak orang mau dan berniat. Nih perhatikan nih saudaraku. Apa bedanya mau dan berniat? Mau dan niat apa bedanya? Mau itu wacana, saudaraku. Niat itu usaha untuk melakukan. Tapi belum dilakukan. Gitu ya, belum dilakukan. Nah, banyak orang mau dan berniat berbuat sesuatu bagi Tuhan ketika, nah ini ketikanya ini saudara harus dengar baik-baik. Banyak orang mau dan berniat berbuat sesuatu bagi Tuhan ketika tubuhnya sudah lemah. Ya, tubuhnya sudah lemah karena sakit. Tubuhnya sudah lemah karena usia. Saudaraku, ini adalah penyesalan. Karena ketika keadaan sehat tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Saudara pernah mendengar orang yang seperti itu? Ya, jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Amin. Artinya selagi ada kesempatan, kesempatan pertama lakukanlah, jangan tunda. Ya. Saudaraku, jangan sampai kita setelah lemah, setelah enggak berdaya, baru berpikir saya mau rajin ke gereja. Baru berpikir saya mau berbuat ini dan itu untuk Tuhan. Ada orang yang ingin berkorban. Lihat pekerjaan Tuhan, lihat apa pengen berkorban. Tapi setelah jatuh miskin. Iya. Setelah ekonominya menurun. Saya pernah coba sekarang ini seperti dulu ya, saya banyak uang. Saudaraku. Waktu dulu banyak uang inget enggak? Kalau orang yang ngomong gitu pasti dia dulu enggak melakukan. Ngomong ke saya, saudaraku. Saya dengar sendiri dari orang yang seperti itu. Saudaraku, ketika ekonomi sudah menurun, ketika usaha hancur, baru berpikir coba dulu. Ya, sekarang hanya kepengen tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Menyesal karena ketika jaya, ketika kaya, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Nggak peduli dengan orang-orang yang dalam kesusahan. Nggak peduli dengan orang-orang yang memang waktu itu membutuhkan. Tapi setelah jatuh miskin, ekonomi menurun, wah keinginannya banyak. Iya saudaraku. Jadi saudaraku, jangan kita lewati saja kesempatan. Simon nggak mau lewatkan kesempatan. Dia tahu Tuhan Yesus akan ditangkap di Yerusalem. Dia pikir ini adalah pertemuan terakhir, sehingga dia sambut.
Bukankah sebaiknya kita berpikir bahwa kalau ada hari ini, Tuhan yang kasih, siapa tahu ini hari terakhir saya. Saudara pernah berpikir begitu Kak? Mungkin enggak selalu, tapi pernah enggak? Pernah. Kalau pernah itu bagus. Karena kita terpacu untuk cari Tuhan. Kita terpacu untuk menyembah Tuhan. Karena kesempatannya belum tentu besok ada. Belum tentu 2 minggu lagi kesempatan itu ada. Karena itu saudaraku, ambil kesempatan sekarang. Berbuatlah untuk Tuhan hari ini. Ya. Jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan gerakkan untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Jangan tutup pintu hatimu dan pintu dompetmu. Kalau Tuhan gerakkan untuk berkorban bagi Tuhan. Jangan nyesal nanti, coba dulu ya. Saudara. Jadi saudaraku, ambil kesempatan sekarang, perbuatlah sesuatu untuk Tuhan. Jangan menunda, jangan sampai menyesal kemudian hari. Penyesalan itu enggak berguna. Iya. Penyesalan itu membebani hidupmu. Selagi kita bisa, selagi kita sehat, selagi kita punya, lakukan sesuatu untuk Tuhan sekarang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Kita angkat tangan kita.
hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya Nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengar pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang begitu mulia bagi kami. Engkau rela menderita, disiksa, dianiaya, dan dicambuk demi dosa kami. Tuhan, yang Engkau begitu mulia, yang Engkau begitu kudus, tapi rela menanggung segala dosa, menanggung segala pelanggaran kami. Bapa, ajari kami berterima kasih, ajari kami mengucap syukur, ajari kami berbuat sesuatu yang baik untuk-Mu. Bila kami belum berbuat baik Bapa, ajari kami dan ajari kami, sehingga hidup kami hanya memuliakan Tuhan. Hidup kami hanya memuliakan Tuhan. Amin. Bapa, berkati gereja ini, Haleluya. berkati gereja ini Bapa. Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu berkarya di tempat ini. Terima kasih. Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu memakai jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus-Mu lebih hebat pakai hamba-Mu, memenangkan jiwa yang tersesat, Amin. memenangkan jiwa yang tersesat, Haleluya. sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Yesus. Terima kasih Bapak, Terima kasih. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sorga untuk berkat dan pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, dan kesempatan yang akan datang kami bisa merencanakan, kami mempersiapkan diri, tapi semuanya kami tahu Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami berdoa buat rencana peringatan Jumat Agung dan perjalanan kami ke Puncak Hotel Seruni. Tuhan menyertai, memberkati apapun yang diperlukan. Tuhan, Engkau menyediakan baik dana, kendaraan, fasilitas-fasilitas lainnya. Tuhan kiranya menolong dan mengadakannya untuk kami. Terima kasih, beri kami semua kesehatan yang baik, semangat dari Roh Kudus, sehingga kami bisa melaksanakan semuanya dengan penuh sukacita. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan untuk kas gereja, kas Paskah, anak-anak-Mu yang hari ini membawa persepuluhannya yang dikembalikan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, membalas berlipat kali ganda, mencukupkan dengan berbagai hal yang diperlukan, bahkan kesehatan Tuhan selalu sertakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mereka yang telah mengirim persepuluhan melalui transfer, Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dan memberikan damai sejahtera dan kecukupan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertemuan
panitia Paskah mempersiapkan semuanya, biar Tuhan beri kami semua panitia hikmat, akal budi untuk memberi jalan keluar bagi terlaksananya acara tanggal 29-30 Maret mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Saudara kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima